Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang najis, yaitu sesuatu yang harus kita hindari supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan kita akan mencakup pengertian najis, macam-macam najis, dan cara membersihkannya. Baik teman-teman, kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari najis. Jadi najis adalah benda kotor menurut syariat Islam, seperti kotoran manusia, darah, atau air kencing. Jika terkena tubuh, pakaian, atau tempat ibadah kita, maka kita harus membersihkannya supaya ibadah kita sah. Kita harus mensucikannya supaya ibadah kita sah. Nah, Islam mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Oleh karena itu, kita harus tahu cara mengenali dan cara membersihkannya, cara mensucikannya najis tersebut. Kemudian kita masuk di pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam najis. Nah, najis ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, najis mughallasah atau biasa disebut dengan najis berat. Kemudian yang kedua yaitu najis mukhaffafah atau biasa disebut dengan najis ringan. Kemudian yang ketiga yaitu najis mutawassitah atau biasa disebut dengan najis sedang. Jadi mari kita jelaskan satu persatu. Najis mughallasah atau najis berat. Contohnya adalah anjing dan babi, termasuk air liur atau kotorannya. Ini disebut berat karena cara mensucikannya berbeda dari najis yang lain. Kemudian najis mukhaffafah atau najis ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain ASI dan mencapai 2 tahun. Air susu ibu dan belum mencapai 2 tahun. Kemudian najis mutawassitah atau najis sedang. Najis mutawassitah adalah najis selain najis mughallasah dan najis mukhaffafah. Najis ini najis yang paling sering kita temui, seperti darah, air kencing, atau kotoran manusia. Kemudian teman-teman, kita masuk di pembahasan yang ketiga, yaitu cara mensucikan najis. Nah, bagaimana cara membersihkan najis? Jadi setiap jenis najis memiliki cara yang berbeda-beda. Yang pertama, najis mughallasah. Nah, cara membersihkan najis mughallasah ini, najis ini harus dicuci 7 kali dan salah satunya menggunakan dengan tanah. Misalnya, tangan kita terkena air liur anjing, kita harus mencucinya 7 kali. Kemudian yang kedua, najis mukhaffafah. Cukup dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Contohnya, jika pakaian kita terkena air kencing bayi, cukup percikkan air sampai bagian yang terkena najis itu bersih. Kemudian yang ketiga, najis mutawassitah. Najis ini biasa atau bisa dibersihkan dengan mencuci bagian yang terkena najis menggunakan air sampai hilang bau, warna, dan rasanya. Misalnya, jika pakaian terkena darah, maka cucilah pakaian tersebut sampai benar-benar bersih. Jadi itulah pembahasan kita pada kesempatan ini teman-teman. Jadi sebagai kesimpulan, najis adalah sesuatu yang harus kita hindari untuk menjaga kebersihan dan kesucian diri. Karena hal ini sangat penting dalam ibadah. Ada 3 jenis najis, yaitu mughallasah, mukhaffafah, dan mutawassitah.
yang perlu kita ketahui dengan cara membersihkan juga yang berbeda-beda. Selalu pastikan tubuh kita, pakaian kita, dan tempat kita bersih agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikianlah teman-teman pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua selalu menjaga kebersihan dan kesucian, karena itu adalah tanda orang yang beriman. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.